Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak kita dan pimpinan wilayah, pimpinan daerah Muhammadiyah Aisyah, juga para pimpinan Universitas Ahmad Dahlan, serta hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, malam hari ini kita cara pengajian Ramadan pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY di penghujung sesi di mana saya diminta untuk paparan tentang beragama yang mencerahkan, membangun keadaban dunia digital. Tema ini tema yang tadi Ketua kan breakdown dari risalah pencerahan dan tema Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu. Saya tentu senapas dengan pengajian Ramadan Muhammadiyah di tingkat nasional atau pusat yang diselenggarakan di Jogja maupun di beberapa pengajian Ramadan juga di tingkat wilayah. Kemarin saya menghadiri pengajian Jawa Timur di UM Malang, 500 peserta dari berbagai daerah, cabang dan ranting se-Jawa Timur. Ada juga waktu yang bersamaan, tapi kami berbagi tugas dengan anggota PP yang lain di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Timur, dan di daerah istimewa, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kalau kita bicara tentang beragama yang mencerahkan, khusus dalam membangun keadaban, tentu kita harus bicara tentang nilai-nilai fundamental Islam yang menjadi fondasi dari nilai keadaban yang dalam bahasa normatif kita tentang akhlak sebenarnya. Tapi akhlak yang kemudian dielaborasi atau dikonstruksi menjadi etika individual dan etika sosial dalam kehidupan masyarakat. Itulah yang disebut dengan keadaban. Nah, mungkin spesifik karena kita ingin menampilkan bagaimana berkeadaban di dunia digital. Ini yang menarik, yang tentu sudah dibahas sejak hari Jumat sore sampai tadi sore, yang orang sudah bicara tentu hal-hal teknis dari dunia yang baru yang disebut dengan dunia digital. Supaya kita tidak melompat bagaimana tentang dunia digital, saya ingin pada akar masalahnya atau pada akar epistemologinya. Dari mana sih rahim dunia digital ini lahir? Kalau kita bicara dunia digital kan dunia masyarakat modern yang kehidupan sehari-harinya yang sifatnya everyday life itu dipengaruhi dan menggunakan instrumen yang paling dominan, yakni teknologi digital yang serba mesin, sejak internet gitu ya. Bahkan mutakhir juga ada fenomena tentang artificial intelligence ya, dan berbagai perangkat yang dibangun di atas basis sistem numerik yang menjadi alat kita berkomunikasi dan teknologi informasi, bahkan melahirkan medsos yang kita pakai sehari-hari, di mana kita sekarang berinteraksi lewat
Facebook dengan mudah, Twitter, Instagram, gitu kan. Juga WhatsApp yang paling mudah dengan ber-WA, yang itu bahkan bukan lagi alat buat kita hari ini. Jadi semua yang saya sebut tadi, termasuk internet itu, bukan lagi alat, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang melekat dengan manusia modern dan kita semua. Bahkan sudah masuk pada tahap keranjingan. Persis seperti pengguna narkoba gitu ya. Yang kalau tidak itu ada sesuatu yang hilang. Nah, gitu kan. Ketagihan. Saya pikir senyum Bapak Ibu sekalian itu pengiyaan terhadap apa yang saya sampaikan. Nah, ini merupakan dunia baru buat kita. Dan juga bagi masyarakat yang ada di belahan lain. Orang menyebutnya sebagai dunia kehidupan globalisasi 3.0. Sekarang orang bicara tentang era industri 4.0 dan sebagainya. Yang itu banyak hal positifnya buat kita, karena lewat dunia dengan perangkat-perangkat teknologi digital itu, kita menjadi semakin mudah untuk berkomunikasi dalam tempo yang sangat cepat dan mungkin tidak pernah mengenal waktu, bahkan ruang, melampaui ruang. Juga kita menjadi dibikin serba impersonal, sehingga dalam relasi kita dengan orang lain itu hatta untuk menumpahkan amarah, kebencian, dan segala macam seperti dendam, kesumat, dan artikulasi lain itu nyaris tidak ada lagi sekat. Yang berbeda ketika kita berhubungan langsung secara personal. Kalau saya ingin marah dengan Pak Sahari, gitu. Nah, dari rumah pergi ke rumah beliau atau di tempat di mana beliau ada, dalam rentang perjalanan itu kemarahan saya akan menurun tensinya. Kecuali kalau di tengah jalan ketemu provokator. Begitu sampai dan ketemu orangnya gitu, apalagi sudah disediain pisang goreng gitu ya, kemarahan saya akan turun. Tetapi lewat berbagai macam perangkat digital tadi, nyaris kita tidak lagi bersifat personal. Kita menjadi manusia impersonal. Nah, ini dunia baru buat kita semua. Karena itu dunia baru, maka tidak heran kalau kemudian melahirkan perilaku-perilaku, bahkan mungkin alam pikiran yang juga baru dan aneh-aneh. Jadi baru dan aneh-aneh. Ada dua orang lebih duduk berlama-lama, tidak saling berinteraksi satu sama lain, tapi saling bersenyum-senyum satu sama lain, tetapi bukan antar mereka yang duduk di tempat itu, tapi dengan mereka yang berada di tempat lain yang jauh. Jadi saya tidak berharap itu terjadi pada suami istri di rumah. Nah, ini dunia baru yang seperti itu. Banyak hal yang positif lewat media ini, kita bisa mencari informasi secepat mungkin. Lewat Google misalkan, kita menjadi gampang, biarpun tetap harus kritis, tetapi sekarang daya kritis kita akan menjadi lemah, daya ingat kita juga jadi lemah, karena semuanya serba ada. Orang cari alamat sekarang dengan mudah pakai GPS misalkan. Itu tidak harus lagi tanya orang di kanan kiri atau di tengah jalan, tetapi dengan alat bantu itu menjadi mudah. Ala kulli hal, bahwa ada banyak nilai positif dari dunia digital itu, tetapi juga ada banyak ancaman terhadap kemanusiaan kita. Jadi ada banyak ancaman terhadap dunia kemanusiaan kita. Apa sih kira-kira ancaman itu? Yang pertama, ada fenomena yang oleh
Jean Baudrillard disebut dengan simulacra atau simulacrum. Nah, simulacra itu dunia khayal, gitu kan. Tapi kemudian dikonstruksi lewat dunia digital. Itu imaji, khayal, fiktif atau fiksi itu menjadi seolah realitas. Apalagi dengan permainan teknologi yang bisa menyambung berita atau peristiwa yang terpenggal-penggal dan tidak ada hubungannya, itu kemudian menjadi berhubungan dan seolah berhubungan. Orang tidak lagi kritis kenapa itu terjadi, tetapi dunia imaji yang seperti itu sekarang bertebaran setiap detik, lalu menciptakan konstruksi bahwa itu sesuatu yang benar. Sehingga manusia menjadi kehilangan kalau istilah Kiai Dahlan itu akal sucinya. Akal suci itu akal yang mungkin qalbus salim gitu, aklus salim atau aklun niar gitu ya. Akal yang mencerahkan gitu ya, yang di dalamnya selalu ada dialog di dalam akal itu tentang benar salah, baik buruk, pantas tidak pantas, lalu diambil mana yang terbaik. Itu menjadi lemah, menjadi luruh atau tumpul daya akalnya. Atau kalau meminjam istilah Immanuel Kant itu sebagai hilangnya sapere aude. Sapere aude itu manusia dengan akal murni, kalau istilah dia, akal murni, lalu menjadi akil balik, dan setelah dia akil balik, manusia menjadi dewasa, termasuk dewasa dalam berpikir, ada keberanian dia untuk berpikir, dan mengelaborasi bahkan mengeksplorasi akal pikirannya, lalu melahirkan pikiran-pikiran cerdas, bahkan melahirkan ilmu pengetahuan. Nah, di tengah dunia simulakra itu sekarang, manusia menjadi tumpul daya sapere audenya. Lalu manusia menjadi kembali pada masa kekanak-kanakan. Coba lihat, ada temuan santai-santai itu temuannya, bahwa sekarang pengguna WA itu kebanyakan usia 50 tahun ke atas. Dan selalu kalau ada berita-berita yang sifatnya mainan itu mesti dari usia yang seperti ini. Nah, ada banyak kemungkinan itu, bahwa memang usia-usia ini, ya termasuk saya gitu, usia-usia yang kehilangan masa kecil bahagia gitu. Yang kedua, dia sudah mulai ada kecemasan tentang hidup masa depan, bahkan tentang kematian itu kan. Lalu dia mencoba mencari apa yang oleh Sigmund Freud disebut dengan self defense mechanism, mekanisme pertahanan diri, tapi bentuknya seperti itu. Jadi orang lalu kehilangan lagi kedewasaannya, lalu dia kembali menjadi childish, menjadi kekanak-kanakan gitu ya. Jadi dan dia menjadi larut di situ. Coba Bapak Ibu bayangkan berapa, nanti dihitung dalam frekuensi berapa hari, berapa jam atau menit dari 1 kali 24 jam hidup kita ini, kita menggunakan alat ini dan hidup dengan berbagai macam berita yang ada di sini. Jadi itu fenomena yang disebut dengan simulakra. Yang kedua, ini agak berat-berat terpaksa, nggak apa-apa gitu ya. Ini masuk ke ranah yang tadi saya sebut pada epistemologi berpikir kita. Yang kedua, fenomena yang sekarang rame tentang apa yang disebut dengan dan diperkenalkan oleh Travis ya, tentang post truth.
dunia pasca kebenaran. Ini di kalangan para akademisi, terutama untuk S2, S3 menjadi populer. Dulu saya ketika membaca karya-karya seperti ini tidak begitu percaya dengan apa yang disebut dengan post-truth, dunia pasca kebenaran atau dunia pasca fakta. Nah, apa yang disebut post-truth itu manusia sekarang itu, termasuk lewat medsos dan alat-alat yang serba digital tadi, interaksi lewat digital, mempercayai kebenaran dan sampai pada keyakinan tentang kebenaran itu bukan dari pencaharian akal pikiran dan pergumulan tentang data, tentang fakta, ya. Tetapi sekarang orang menerima sesuatu kebenaran itu hasil dari apa yang disebut dengan keyakinan dan imajinasi atau semacam prasangka personal, tetapi yang diproduksi menjadi masif dan terus menerus itu lama-kelamaan lalu menjadi kebenaran. Jadi kalau kira-kira saya mengumumkan diri sebagai Ratu Adil kira-kira gitu, nah, dan terus diproduksi, apalagi nanti oleh kolega saya, oleh teman-teman saya, oleh tim saya gitu ya, termasuk tim sukses saya gitu, dan seterusnya, terus itu diproduksi itu. Sesuatu yang itu sifatnya kalau toh itu data dan fakta itu hanya artifisial atau data yang tidak meyakinkan, tetapi diproduksi terus-menerus, itu menjadi keyakinan kolektif dan semua orang menerima itu sebagai kebenaran. Nah, mengubah orang dari alam pikiran yang post-truth ini itu tidak mudah. Ini yang oleh sebagian sosiolog disebut dengan masyarakat yang dulu rasional, termasuk para akademisi, para ilmuwan, baik dari ilmu sosial maupun ilmu eksakta, yang biasa dia yakin dengan angka-angka, yakin dengan numerik, yakin dengan fakta, yakin dengan data, yakin dengan objektivitas, baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Itu tidak lagi hero. Lalu para sosiolog nyebut bahwa fenomena ini melahirkan apa yang disebut dengan irrationality. Masyarakat yang rasional tetapi menjadi irasional. Ya kayak kita ginilah. Kalau setiap Ramadan kan kita ini dengan hisab hakiki kan, dengan hisab itu sudah bisa yakin karena memang berdasarkan hitungan yang pasti. Tetapi orang masih menggunakan yang lain gitu. Nah, kira-kira mirip seperti itu. Nah, orang Muhammadiyah percaya pada objektivitas, pada angka. Nah, tapi sekarang sudah mulai sebagian tidak percaya lagi gitu ya. Pada angka, pada objektivitas. Karena apa? Karena sehari-hari dia menerima pesan-pesan lewat WA dan berbagai macam piranti untuk berkomunikasi lewat teknologi digital itu sesuatu yang post-truth. Nah, ini realitas. Dan saya termasuk orang yang dididik di Muhammadiyah dengan rasionalitas tinggi. Dan saya sering marah, sama anak-anak saya. Dia boleh berbuat salah yang lain, tapi kalau dia berbuat salah yang saya tidak memandang bahwa itu irasional, itu rasanya gemes sekali gitu kan. Nah, sekarang saya harus lebih sabar menghadapi dunia yang seperti sekarang ini. Para akademisi, intelektual, intelijensia itu juga sudah mengidap penyakit post-truth, di samping mengalami penyakit simulakra. Nah, ini dunia digital yang perlu kita mencoba berhenti sejenak,
termasuk jadikan bulan Ramadan ini untuk menjernihkan pikiran kita, mengasah kembali kalbu kita, dan kemudian mengkonstruksi kembali nalar kita, agar kita kembali menjadi manusia yang, ya istilahnya itu be human, menjadi manusia yang betul-betul fitrah. Disitulah makna puasa sebenarnya. Dan disinilah sebenarnya pentingnya kita membahas soal dunia digital seperti ini. Karena itu keadaban dalam menghadapi dunia ini, dua fenomena ini saja menurut saya penting untuk menjadi perhatian kita. Nah, sumber masalahnya di mana? Sumber akar epistemologinya di mana? Pada apa yang disebut dengan dunia postmodern. Jadi sekarang kita berada dalam dunia yang modern tingkat lanjut. Setelah era modern, kalau di barat itu setelah abad ke 14, 15, 16 itu era humanisme di barat. Kemudian 16, 17, 18 itu era Renaissance itu. Kemudian 18 era pencerahan. Nah, setelah itu kemudian masuk pada era postmodern. Ada penulis yang saya lupa lagi namanya. Di Amerika pasca terpilihnya Donald Trump, yang dia justru menjadi salah satu pelopor yang disebut sebagai membawa post-truth di dalam dunia politik, di mana politik di zaman post-truth ini yang paling laris adalah menjual militansi, menjual radikalisme sebagai sesuatu yang bisa diterima. Kenapa laku radikalisme dan ekstremisme? Karena masyarakat modern di Amerika itu masyarakat yang istilah Peter Berger itu sebagai masyarakat yang sudah mengalami the loss of soul, masyarakat yang sudah kering ruhaninya. Kemudian di tengah berbagai situasi antagonistik, lalu muncullah apa yang disebut dengan perasaan ingin keluar dari berbagai jebakan penyakit ruhani. Kalau Toffler menyebutnya sudah lama sebagai era manusia yang mengalami disorientasi karena future shock, karena kejutan masa depan. Nah, dalam situasi seperti ini, orang ingin mencari sesuatu tetapi belum dapat sesuatu. Istilah Berger, kayak orang sedang kepanasan dan kehujanan, dia mencari kanopi, mencari tempat berlindung, tetapi tempat berlindung itu tidak dia ketemukan. Coba bayangkan, ketika kita kehujanan, mencari tempat berteduh tidak ada. Ketika kita kepanasan, mencari tempat berteduh tidak ada. Yang terjadi apa? Disorientasi. Dan disitulah masuk orientasi politik yang radikal, keras, dan serba menciptakan ancaman, sehingga semua orang yang bermula normal itu merasa terancam hidupnya, merasa terancam agamanya, merasa terancam lingkungannya. Dan disitulah masuk Donald Trump, dan dia menang. Nah, pasca itu 2016-2017 itu lewat Twitter tercatat ada sekitar 2,6 juta masyarakat Amerika membenci orang Yahudi. Nah, di Jerman itu ada penyangkalan terhadap apa yang disebut dengan tragedi Holocaust. Holocaust itu peristiwa pembantaian 6 juta orang Yahudi oleh Hitler setelah atau ketika Perang Dunia Kedua, sehingga kemudian orang Yahudi berlarian ke menyelamatkan diri dan akhirnya ada yang sampai ke Palestina. Dan disitulah awal cikal negara Israel. Itu karena peristiwa Holocaust, di mana Hitler, Friedman dan semua pasukannya itu kemudian melakukan pembantaian terhadap anak-anak, perempuan dan siapa saja di Polandia, di sebuah kamp konsentrasi, dan disitulah peristiwa itu terjadi. Nah, sekarang
lewat dunia digital dan dunia post-truth, mulai muncul penyangkalan-penyangkalan terhadap peristiwa ini, bahwa peristiwa itu seakan-akan tidak pernah terjadi. Nah, dunia ini sekarang hadir di tengah kita. Maka kalau Bapak, Ibu, dan kita semua tidak memiliki epistemologi berpikir yang kuat pada ilmu, pada pemikiran-pemikiran yang mendasar, kita akan mudah terbawa arus dalam kehidupan sekarang ini. Coba Bapak Ibu sekalian, kita di Muhammadiyah ini kan diajari lugu-lugu, diajari karena Puritan, ya. Sikap Puritan itu sikap yang lurus. Kemudian juga ya lugu ini ya lucu dan wagu gitu ya. Nah, karena lugunya itu kita tidak akan bisa, termasuk orang Muhammadiyah, masuk ke sebuah arena yang kita bukan dunianya dan belum menjadi dunia kita. Sebutlah dunia politik misalkan. Nah, kita akan termakan oleh berbagai macam konstruksi politik. Saya kebetulan punya teori. Kami mungkin teman-teman yang di sosiologi punya teori tentang dramaturgi dari Erving Goffman. Teori dramaturgi itu begini. Manusia, apalagi dia elit yang sudah terpiawai dalam dunia politik, dia akan memainkan kartu di latar depan yang berbeda dengan yang ada di belakang. Di latar depan dia akan menampilkan sebagai sosok yang serba hebat, serba baik, serba suci, serba sempurna. Dan disitulah dia gunakan citra yang 100% sempurna menyerupai malaikat itu untuk mempengaruhi orang-orang yang lugu ini supaya masuk dalam konstruksi berpikir dia. Tetapi bagi orang-orang yang kritis, apalagi tahu misalkan elit ini, mereka tahu bahwa di backstage, di belakang sebenarnya nalar kognisi dan orientasi pemikiran politik bahkan keagamaan dia itu sering kontradiksi dengan perilaku sehari-harinya. Nah, umat banyak tidak pernah tahu. Itulah yang sering terjadi. Nah, bagi orang yang punya alat ini akan tahu bahwa mana yang front stage, mana yang backstage. Maka disinilah perlu keseksamaan di dalam menghadapi dunia sekarang ini. Baik dunia politik maupun dunia, lebih-lebih dunia medsos yang juga menjadi sebuah dunia baru yang dimana kita berada di dalamnya. Nah, sekarang saya terlalu panjang kalau masuk ke situ. Menghadapi dunia yang seperti ini bagaimana? Nah, keadaban, akhlak itu norma tentang baik, buruk, benar, salah, pantas dan tidak pantas. Nah, ini modal kita untuk menyaring berbagai hal. Tetapi norma saja itu tidak cukup kalau tidak disertai dengan kekuatan yang ada dalam jiwa kita yang disebut dengan qalb, hati nurani. Di Al-Quran itu kan ada sadr, ada fuad, ada qalb. Tetapi intinya adalah hati yang ada di dalam jiwa kita, yang bersih, yang jernih, yang punya fitrah. Dan hati ini bisa kita rasakan ketika kita melakukan sesuatu. Misalkan kita berbuat salah, dan perbuatan salah itu tidak diketahui orang, dan kita bisa menutupinya. Tetapi percayalah, di dalam diri kita ada suara yang paling jernih yang selalu membisikkan kita bahwa kamu salah. Itulah hati. Nah, di tengah dunia yang sekarang, mari kita hidupkan kembali hati yang ada dalam diri kita ini. Jika kita sudah berbuat salah, setidaknya kita tutup buku kesalahan itu dan kita berbuat yang terbaik.
itulah taubat. Tetapi juga saringlah banyak hal, termasuk informasi-informasi itu dengan hati. Sering hati itu berlawanan dengan rasa amarah yang orang nyebut atau juga dalam ilmu kita nyebut itu sebagai hawa nafsu. Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lawan hati yang jernih, yang muttaqa itu al-fujaro yang dibawa oleh hawa nafsu. Ketika orang mencaci kita, akan timbul rasa marah kita, dan disitulah hawa nafsu akan bereaksi. Nah, kalau kita turuti hawa nafsu itu, marah dilawan marah, api dilawan api, lu jual gua beli. Tapi hati kalau kita hidupkan, dia akan menurunkan tensi marah itu. Lalu kemudian yang keluar adalah kalau toh ada sikap marah yang rasional atau terkontrol. Bahkan Nabi mengajarkan kan, nanti ada sarana yang ketiga. Itu hati yang harus kita hidupkan. Yang kedua, akal pikiran. Akal pikiran kita ini harta termahal yang diberikan Tuhan kepada kita, yang sering kita sia-siakan. Bahkan maaf, dengan 1000 maaf, mudah-mudahan sekarang tidak terjadi di kalangan kita, sebagian mubalik kita sering merendahkan akal pikiran hanya karena takut dengan sekularisme dan liberalisme, sehingga punya kecurigaan yang berlebihan. Setiap pekerjaan akal pikiran itu produk dari sekularisme, liberalisme, dan itu barat. Lupa bahwa ajaran Islam, ajaran yang penuh dengan mengajarkan manusia untuk berpikir. Kata ulul albab atau ulil albab itu ada 16 kata. Coba nanti kata akal, misalkan itu ada ustadz kita banyak di sini, ya, nanti kita coba buka tentang akal pikiran. Dalam surat, nanti kita lihat di suratnya. Ayatnya begini, salah satu ciri dari orang yang memperoleh petunjuk dan ulil albab itu alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Orang yang pandai memilah dan memilih setiap pernyataan, pikiran, informasi, termasuk lewat WA dan macam-macam gitu, itu tidak langsung diterima. Termasuk pernyataan, lalu dia olah dan dia ambil yang terbaik. Itulah ciri dari orang yang berakal pikiran dan orang yang memperoleh hidayah. Apala yanduruna ila ibli kaifa khuliqat, seterusnya, itu luar biasa. Iqra, ayat surat Wahyu pertama justru juga mengandung dimensi pikiran, akal pikiran. Iqra dalam makna yang luas. Bukan hanya membaca. Dalam kaidah kan, kalau fi'il amr tanpa maf'ul bih, maka harus dikembalikan pada asli kata itu. Dalam bahasa Arab nanti dicek, kata iqra itu maknanya bukan hanya membaca, berpikir, tadabbur, tafakkur, dan seterusnya. Betapa Islam menjunjung tinggi akal pikiran. Tentu nanti dibingkai tadi dengan hati. Nah, satu lagi, Allah Maha Kaya. Tidak cukup diberi hati, tidak cukup diberi akal pikiran. Allah menurunkan guidance, yakni wahyu, yang disebut dengan al-fitrah al-munazzalah. Fitrah yang diturunkan Allah, dan itulah Islam. Dan Islam itulah saling membimbing. 3 dimensi ini kalau kita pakai di dalam dunia digital sekarang ini, saya yakin umat Islam akan menjadi umat yang punya keadaban tinggi, bukan hanya dalam menseleksi secara moral, tetapi juga secara intelektual, sehingga tahu mana yang benar salah, itu wilayah intelektual gitu kan.
baik dan buruk itu wilayah moral, termasuk pantas dan tidak pantas. Dan inilah yang nanti akan mengantarkan kita pada peradaban baru. Kita iri dengan peradaban Barat setelah era kejayaan Islam hancur atau jatuh, Barat tumbuh menjadi peradaban baru yang menguasai dunia, tetapi mereka juga punya kelemahan. Barat itu meninggalkan agama untuk maju pada era baru yang disebut dengan dunia modern. Umat Islam justru punya dua-duanya, punya agama dan punya perspektif hidup modern. Kata dalam tulisan Robert N. Bella, kenapa orang Arab itu menentang ajaran Muhammad? Itu satu di antaranya, kata dia, karena Islam datang membawa pikiran-pikiran modern terlalu dini di hadapan bangsa Arab. Jadi orang Arab kan disebut jahiliyah kan? Kenapa jahiliyah? Ya bikin sesuatu dan sesuatu itu dia sembah. Kan nggak ada orang paling jahil. Iya. Sampai itu kan diejek. Padahal di zaman Nabi Ibrahim kan sudah terjadi. Lalu Ibrahim hancurkan seluruh berhala itu, sisakan yang terbesar. Ketika mereka protes, Ibrahim bilang, tuh yang berbuat yang gede. Kalau nggak percaya tanya aja sama yang gede. Terus mereka bilang, dia nggak bisa mengatakan apapun Ibrahim. Lalu Ibrahim di sini masuk. Bagaimana Anda menyembah sesuatu yang dia tidak bisa berbuat sesuatu dan tidak bisa mengatakan sesuatu? Itu jahil, merendahkan kaum perempuan, berniaga secara ya pragmatis, oportunis, itu hanya mencari keuntungan tanpa halalan thayyibah. Kemudian menyelesaikan masalah dengan komunalitas, darah dan kekerasan. Lalu lahir Islam yang memberi sistem, termasuk sistem hukum dalam bentuk syariah. Nah, disitulah kemudian Islam menjadi agama peradaban al-Madinah al-Munawwarah. Nah, konstruksi ini harus kita pakai sampai ke tingkat etik. Nah, etik itu akhlak yang lebih operasional. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan rinci nanti. Untuk menjawab ini, baca Al-Huzarat ayat 1 sampai ayat 14. Itu jadi pegangan keadaban digital. Di ayat 1, 2, 3, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, sampai nanti ayat ketiga itu orang Islam jangan bersuara keras di hadapan Rasulullah dan mendahului Rasulullah. Itu ada peristiwa. Ada banyak versi ayat ini, gitu. Ada kasus Bani Tamim yang datang ke Rasulullah dan juga bermacam-macam, gitu. Ada kasus pertengkaran antar sahabat sampai terdengar oleh Rasulullah. Ada juga varian bahwa ada sebagian sahabat yang menyembelih hewan kurban sebelum Rasulullah sholat Id. Jadi ada banyak peristiwa, tapi intinya jangan mendahului Rasulullah dan Allah tentu saja, dan jangan bersuara keras. Dalam makna suara keras itu gambar dari verbalitas kekerasan tribe, ya, orang yang primitif, kira-kira begitu. Kemudian di surat Tabayun, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini kita harus tabayun, ini paling relevan sekarang ini. Jadi kalau ada WA masuk gitu, jangan langsung baru dibuka sedikit langsung di-share kembali, dikirim. Dicerna dulu. Ada yang sudah itu hoax itu, dikirim juga dengan catatan ini katanya hoax. Udah tahu hoax kok dikirim. Saya tahu alam pikirannya, mesti ngirim ini materinya sama dengan pikiran dia, nah, gitu. Atau sebaliknya untuk menghancurkan pikiran orang yang dia kirim, nah gitu kira-kira. Tapi kan tetap dia harus dia statusnya dusta. Nah,
Kemudian nanti di ayat selanjutnya kita harus mencontoh Rasulullah. Lalu di ayat 9 ini soal iftirak, orang Islam jangan bertengkar. Fa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi kalau ada pertengkaran di sesama kaum muslimin, termasuk karena soal politik, soal ekonomi, soal apa saja, itu islah. Jangan terus direproduksi. Kebencian, permusuhan, keresahan itu jangan terus direproduksi. Memang menyenangkan secara hawa nafsu, tetapi itu kan secara etik tidak boleh. Wah, kalau pakai etik terus nggak menang, berarti dia sudah Machiavelli. Ya dah? The mean justifies the end justifies the mean. Tujuan menghalalkan cara. Terus ikat dengan ukhuwah. Ukhuwah itu jangan diukur di saat normal, tapi di saat kita berbeda. Di saat kita selaku orang yang diberi amanah mencoba untuk meredam keadaan di dalam maupun keluar. Sudah cukuplah perbedaan itu kita akhiri, karena sekali kita teruskan, kata Jalaluddin Rumi, hawa nafsu adalah ibu dari semua berhala. Rasa benci, rasa marah, rasa permusuhan yang terus direproduksi, itu nanti akan menciptakan chaos yang kita sendiri dan siapapun yang membakarnya, dia tidak akan sanggup untuk menyelesaikannya. Lihatlah Suriah, lihatlah saudara kita di Poso. Kami dulu di PP Muhammadiyah sempat punya program rekonsiliasi untuk Maluku dan Sulawesi Tengah di Poso. Sehabis peristiwa berdarah antar anak bangsa itu, mengenaskan sebenarnya, antar keluarga yang sedara. Padahal di Ambon atau di Maluku mereka punya pela gandong yang mengikat persaudaraan betapapun mereka berbeda agama. Tapi itu semuanya rusak. Bangunan itu seperti disebut dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan engkau seperti orang yang mengudar kembali tenunan yang sudah dipintal dengan baik. Para pendiri bangsa termasuk Ki Bagus Hadikusumo demi Indonesia itu sudah mengikat begitu rupa dan rela mencoret 7 kata dan mengganti dengan tauhid, tetapi keutuhan bangsa terjaga dan prinsip kita berislam juga tetap terpelihara. Berikutnya di surat yang 11 itu nanti rinci lagi, kita dilarang untuk sukhriyah. Sukhriyah itu merendahkan sesama. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'u min nisa'i asa ayyakuna khairum minhunna ila akhir. Bahkan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Jangan menyiksa diri sendiri. Itu menyiksa diri sendiri, kita karena menyiksa orang lain, lalu kita disiksa orang, dalam arti menyakiti diri sendiri karena kita menyakiti orang. Jadi kalau kita menyakiti orang, nanti akan memantul pada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, percaya perbuatan baik itu akan kembali pada kita. Biarpun orang tidak mengakuinya. Kayak Dahlan gitu kan dulu, bikin masjid, bikin ini dulu tidak diakui, semuanya akhirnya diakui. Sebaliknya kalau berbuat buruk, hatta kita tutup-tutupi, itu akan menjerat leher kita sendiri. Sekarang atau yang akan datang.
Bahkan kita tidak boleh juga bi'salismul busuk ba'dal iman wala talmizu wala tanazaju bil alqab. Jangan sampai juga kita menyebut dengan julukan-julukan yang jelek. Sekarang jadi populer, satu kampret, satu cebong. Dan itu biasa. Dan Muhammadiyah aja ada yang sebut kampret, ada yang sebut cebong. Dan itu keluar dengan riang dan ringan. Nah, itu yang disebut simulakra dan post-truth itu kan. Jadi semuanya menjadi happy gitu kan. Semuanya menjadi nyaman dan senang gitu. Padahal di Al-Qur'an kan itu. Kemudian selanjutnya ya ayyuhalladzina amanuztanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan suudzon. Prasangka sekarang menyebar menjadi ideologi. Dan konsumerisme atau bahkan jadi komodifikasi kolektif istilahnya. Prasangka menjadi komodifikasi kolektif. Orang sudah menerima prasangka menjadi kebenaran kolektif tanpa kritis. Kemudian jangan tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain. Sekarang jangan ghibah dalam menggunci. Di ujung kemudian ta'arufu. Kita harus berta'aruf, lalu dibina akramakum indallahi atqakum. Keadaban digitalnya kita akhiri dengan nilai-nilai Islam yang menjadi konstruksi keadaban kita. Sekarang berpulang pada kita, apakah mau kita gunakan nilai-nilai keadaban dalam Islam yang sangat kaya ini, dari yang abstrak sampai yang detil, itu sebagai role model hidup kita, atau itu hanya hiasan retorika kita beragama? Disitulah kuncinya, bahwa Ramadan harus menjadi area untuk pencerahan hidup kita. Larang makan, minum, dan pemenuhan nafsu biologis itu kan maknanya imsak, itu pencerahan. Yang halal jadi haram dalam satu hari, bukan berarti setelah itu lalu menjadi berlebihan kan gitu. Maknanya apa? Representasi dunia. Mau apa sih? Ngejar harta, ngejar kekayaan, ngejar uang, ngejar kedudukan, jabatan, kekuasaan, dan apa saja di dunia ini fana. Kenapa harus true believing? Kenapa engkau kejar begitu hidup mati? Ajaran puasa. Gak supaya kita dikonsumsi oleh nilai-nilai ruhani. Kata ahli hikmah, idam tala'atil ma'idah namatil fiqrah wa khorsati an ibadatillah. Jika engkau terlalu banyak makan dan perutmu kenyang sampai buncit, kira-kira gitu, pikiranmu itu akan mati. Kerasa ya? Supaya pikiran kita cerdas itu agak kurangi makannya. Nah, yang kedua, wa khorsati an ibadatillah. Denyut nadimu ruhani, hakikat dan ma'rifatmu dalam beribadah itu menjadi hilang. Kita hanya puasa lahir, kita hanya beragama lahir, tapi tidak menyentuh batin, tidak menyentuh ma'rifah kita dan hakikat kita. Lalu yang keluar tidak tahsinah, tidak kebajikan yang melampaui. Saya pikir itu penting. Ada seorang sahabat sedang memaki-maki hamba sahayanya, kan Nabi lalu menegur, lalu disuruh dia makan. Orang itu protes, Nabi, aku sedang berpuasa, laisa min siyami ilal zu wal atab. Banyak matannya, tetapi intinya bahwa banyak orang berpuasa nggak ada sih
hasil dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kita rajin sholat berjamaah, puasa Senin Kamis, Daud. Tetapi yang keluar dari diri kita adalah amarah, kebencian, perseteruan, dan sesuatu yang tidak bisa menjadi uswah hasanah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu dan kita terawat dari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.